Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kita akan mencoba mobil listrik termurah kedua dari VinFast di pasar Indonesia. Ini adalah VinFast VF E34. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat first impression dan juga detail dari fitur-fiturnya bisa lihat di video sebelumnya. Mobil ini menarik karena ditawarkan dengan dua skema pembelian ya. Pertama dengan baterai dan juga sistem sewa ataupun baterai subscription. Untuk harga on the road dengan sistem baterai penuh, kepemilikan dijual dengan harga 408,2 juta, sementara yang tanpa baterai ataupun sistem sewa dijual dengan harga 314 juta. Tapi ada penawaran menarik selama pameran Gias, Anda akan mendapatkan penawaran yang lebih terjangkau. Untuk varian yang berlangganan ataupun model yang berlangganan dengan baterai dijual di harga 273 juta, sementara dengan yang baterai dijual di 367,2 juta. Gap harga yang jauh lebih terjangkau. Sekarang kita akan cobain langsung mobil ini di area test drive di pameran Gias 2024. Let's go! Ya, sekarang saya sedang ada di balik kemudi dari VinFast VF E34. Oke, yang pertama adalah karakter setirnya. Jadi sebenarnya ini kalau untuk perkotaan sih cukup nyaman ya, karena memang dia punya karakter bobot setir yang cukup ringan. Tapi cukup presisi, ketika kita sedikit goyangin setir kanan kiri dia akan langsung merespon. Nah, untuk driving positionnya ini menarik karena ada pengaturan tilt dan telescopic steering, lalu juga kita bisa atur reclining, maju mundur, dan tinggi rendah jok. Lalu juga duduknya dibuat tinggi, tapi sayang kita nggak bisa ngelihat komponen kap ataupun bonet di depan. Nah, kalau saya sih agak kurang suka. Subjektif saya apa ya? Ini subjektif saya loh. Kalau saya kurang suka mengendarai mobil yang nggak kelihatan bagian kapnya, tapi kan orang berbeda-beda ya. Tapi untuk visibilitas ini bisa dibilang baik karena kita bisa ngelihat area depan dengan luas, kiri kanan spionnya besar, dan juga bagian spion belakang juga mampu menghasilkan visual ke belakang dengan sangat baik. Sekarang kita akan tes akselerasi. Jadi ada 3 pilihan drive mode. Pertama Eco, Normal, dan Sport. Kita langsung cobain aja ke yang Sportnya. Langsung ya. Iya. Ya, jadi memang karakter torsinya dan tenaganya ini tersalurkan dengan cukup smooth. Jadi yang nggak terlalu menyentak, tapi dapat untuk karakter sebuah mobil listriknya. Dia menggunakan baterai di 41,9 kWh dan motor listrik tunggal di bagian depan. Tenaganya juga ini cukup mengisi tuh. Tadi seperti itu, ketika kita toel sedikit pedal akselerator saja dia akan langsung merespon. Nah, sekarang kita akan cobain radius putarnya. Nah, dengan mobil sekompak ini, apakah dia akan langsung bisa memutar secara penuh? Rasanya sih akan dapat ya, karena memang dimensinya yang kompak dan tadi sudah coba sedikit radius putarnya pendek. Jadi untuk mepetin ke putaran sih dia rasanya jadi nggak jadi masalah karena bisa langsung memutar dengan penuh. Sekarang kita akan cobain untuk drive mode yang normalnya ya. Tadi kan kita udah sport, kita akan rasain gimana perbedaannya. Oh iya. Ya, jadi memang tidak se-powerful ketika Anda memilih driving mode yang sport. Jadi ini cocok banget untuk ya menghemat daya baterai, tapi juga masih menghasilkan output yang cukup lumayan untuk dipakai di dalam kota. Untuk yang Eco-nya ya masih lumayan lah, masih ngasilin tenaga dan torsi yang cukup instan, tapi memang nggak seinstan normal, apalagi ketika dibandingkan dengan yang driving mode yang sport. Ya, sekarang kita akan cobain langsung untuk karakter suspensinya. Kita akan coba lewatin speed wrap. Iya, memang sedikit agak keras. Tapi bukan yang keras banget ya, ini lebih ke firm. Kita akan cobain lewatin speed bump yang lebih besar. Kita hajar di 22 km/jam. Push. Iya, memang agak keras. Suspensinya tergolong agak keras ketika harus dilibas gitu ya. Jadi amannya, safety-nya, dan untuk kenyamanan agak sedikit dipelanin. Dan kita akan lihat nih bagaimana redamannya. Nah, dia lebih enak lah. Tapi ketika Anda harus
yang kencang banget gitu ya, melibas posisi tidur dengan ketinggian yang agak tinggi ataupun jalan rusak dengan kecepatan yang tinggi. Memang karakter redamannya sedikit agak keras, tapi ketika pelan, smooth, ya mobilnya enak-enak aja. Nah, dengan baterai 41,9 kWh, dia bisa berjalan sampai 318,6 km. Ini menggunakan metode standar NEDC. Nah, untuk pengecasannya juga tergolong praktis karena sudah disematkan dengan pengisian CCS tipe 2 yang sudah mengusung fast charging DC. Dari 10 sampai ke 70% bisa tuntas dalam waktu sekitar 30 menit saja. Nah, untuk fiturnya, mobil belum dilengkapi dengan teknologi ADAS, hanya dibekali dengan fitur-fitur keselamatan aktif standar ya, mulai dari dual SRS airbags, lalu juga ada ISOFIX, ada emergency signal system, ada pengereman ABS, ada pengereman ABD, ada juga brake assist, traction control system, dan juga fitur hill start assist yang berguna ketika Anda ngerem di tanjakan, dia akan melok mobilnya seperti detik agar mobil tidak mundur. Lalu untuk fitur-fitur hiburannya sudah didukung dengan head unit vertikal 10 inci, cukup lengkap informasi dan sajian hiburannya. Ada juga Android Auto di sini. Kemudian juga ada fungsi dari Drive Edge. Teman-teman bisa lihat informasi TPMS, lalu juga informasi penting dari kendaraan lainnya. Sementara untuk ini nih, untuk cluster meternya sudah pakai LCD display full digital. Ini juga menampilkan informasi yang penting dan lengkap, mulai dari jarak jangkau, lalu juga kondisi baterai, dan juga sisa jarak tempuh, termasuk fitur-fitur notifikasi yang lainnya ya, mulai dari daya rata-rata, kecepatan rata-rata, dan juga informasi dari tire pressing monitoring system. Dan juga di Drive Edge ini juga ada park assist ya teman-teman. Ini untuk bantuan ketika parkir, jadi bisa lebih aman dan nyaman ketika kita parkir secara mundur dengan mobil VinFast VF E34 ini. Dan teman-teman, itulah tadi first drive dengan mobil listrik VinFast VF E34 dengan area terbatas seperti ini. Nanti kita akan coba mobil ini untuk mengujinya secara lebih jauh, lebih detail, dan juga lebih lengkap. Sampaikan pendapat kamu soal mobil ini di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.